Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang rasul, azizun alaihi ma'anittum. Beban-beban kalian tuh begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Saya saja sampai heran, penasaran dengan itu semua. Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini, sholat di belakangnya. Maka Masya Allah, kata Hudzaifah al-Yamani, tidak ada suasana yang paling indah kecuali sholat di belakang Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau berkata, ya Rasulullah, saya mencintai anda. Saya cintai anda ya Rasulullah melebihi diri saya. Seketika saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya. Kalau bisa kita selesai kajian kita. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berkisah dulu sejenak dan menyampaikan dulu kenapa Rasulullah SAW mesti dicintai. Kenapa Rasulullah SAW mesti dicintai? Bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah? Dan terakhir, bagaimana cara kita meniru para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW? Selanjutnya, apa yang kita dapatkan kalau kita bisa mencintai Rasulullah SAW? Kita mulai dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, dilanjutkan dengan Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Keduanya sama-sama di posisi paling kiri sebelah atas. Baik, bismillah, kita mulai. Ikhwas sekalian, Nabi Muhammad SAW itu adalah di antara nabi yang paling unik, paling istimewa, paling spesial, diuraikan oleh Al-Quran, disampaikan lewat penegasan Allah dibanding nabi-nabi yang lainnya. Anda bayangkan, nabi belum dilahirkan saja sudah didoakan oleh dua orang nabi, dua orang rasul jauh sebelum kelahirannya, bahkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Lihat posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Perhatikan kalimatnya. Dan ingatlah, wa idh. Perhatikan cara menafsirkannya. Kalau ada idh dalam bahasa Arab, itu Anda bukan sekedar diminta mengingat, tapi menghadirkan momentum yang diingat itu, atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan informasinya. Diseakan-akan Allah ingin menyampaikan wa'idh, dan pelajarilah dan hadirkanlah momentum ini jika Anda ingin menghadirkannya. Pelajari hikmahnya. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Anda bisa bayangkan istimewanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita sangat begitu mencintainya? Jangankan kita, dua nabi, dua rasul. Saking istimewanya Nabi, 30 generasi sebelum kelahirannya sudah dimintakan kepada Allah untuk bisa diberikan kemuliaan dalam dakwahnya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan. Kalau beliau bukan manusia mulia, mustahil dua orang nabi, dua orang rasul menyebutkan risalahnya, memohon kemudahan kepada Allah untuk dakwahnya. Jikalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja mencintai Nabi Muhammad, maka siapa kita? Maka apa alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah SAW? Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Antum kenal Nabi Isa? Baik, Quran surah 61
Ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Isa sampai mengumpulkan umatnya untuk ngasih kabar. Padahal Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sebelum kelahirannya. Nabi Musa 2000 tahun sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Isa 600 tahun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan umatnya, disampaikan kepada beliau, dan disampaikannya indah. Wa mubasysyira, dan beliau memberi kabar gembira. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa gak pernah ketemu Nabi Muhammad, jaraknya 600 tahun, gembira sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan kegembiraan itu diungkapkan pada kaumnya. Dan umumnya kalau orang gembira itu biasanya orangnya ada, atau minimal akan lahir. Coba lihat, pernah nggak Isa banyak orang pakar dalam pengobatan, merasa yang paling hebat, nggak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan, turunkan penyakit oleh Allah yang nggak bisa disembuhkan oleh mereka. Diutus Nabi Isa alaihissalam, diberikan mukjizat nggak pakai macam-macam, cuman pakai tangan, mengusap. Usap dalam bahasa Arab masaha, sehingga disebut dengan Messi. Tuh penyerang Barcelona, Lionel Messi, gitu kan? Kemarin baru nikah. Baik. Sudah, lompat dulu ya. Saya hafal, saya mau tanya, insya Allah saya hafal ya. Ya, tapi itu bukan bahasan kita ya. Lihat sini. Messi, begitu diusap sembuh. Kolera orang nggak bisa menyembuhkan. Nabi Isa sakit, usap sembuh. Sakit gigi, usap sembuh. Buta, usap sembuh. Dokter bangkrutlah saat itu pokoknya. Ya, hadir. Ada orang meninggal minta dibuktikan, Allahu Akbar, biiznillah, dengan nama Allah, bangun. Ingat kalimat biiznillahnya muncul. Biiznillah, karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah nggak akan terjadi. Yang paling menarik, beliau kumpulkan umatnya mengatakan mubasysyrah, saya kasih kabar gembira ya. Nggak normal nih, belum lahir kasih kabar gembira, selevel nabi, selevel rasul. Ya'tim bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul setelahku, sifatnya Ahmad. Awas, hati-hati, jangan salah ya, jangan salah menyimpulkan. Nanti saya tunjukkan kenapa Nabi Isa menyebut Ahmad bukan Muhammad. Jangan Anda ambil alasan Nabi Isa aja Ahmad, maka kami benar dong nabinya Ahmad. Tidak. Lihat sini, nama Nabi yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat, bukan nama zat. Nama sifat. Beda antara sifat dengan zat itu lain. Asep, zat. Untuk membedakan antara Asep dengan Doni. Ini Asep, ini Doni. Kalau dipanggil Asep, mustahil Doni yang melirik. Tapi kalau sifat, itu bisa melekat pada keduanya. Asep jujur, Doni jujur. Keduanya orang jujur. Sifat. Nah, nama yang melekat pada Nabi Muhammad Rasul terakhir itu istimewanya semua nama sifat. Kadang disebut dengan Muhammad, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Muhammad. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali disebutkan nama Muhammad. Dan 1 disebut dengan Ahmad, sekali disebut dengan Ahmad. Di lisan Nabi Isa, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini yang menjadi alasan kenapa Nabi dicintai oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau disebutkan Muhammad, itu asalnya berasal dari kata Mahmud. Kan pada hewan, pada tumbuhan beliau jaga. Seemosi-emosinya kalian dalam berjihad, jangan rusak tanaman, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan pisahkan anak dari orang tuanya, jangan lukai orang-orang yang sudah sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kasihnya sampai turun ayat di Quran, surah ke-9 ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beban-beban kalian tuh begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan Anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ke Taif dengan Zaid bin Thabit. Niat hati ingin berdakwah. Begitu sampai ke sana dilempari di batas perbatasan antara Taif dengan Mekah itu. Dilempari sampai berdarah sebagiannya. Sampai Zaid menjadi perisainya. Sampai kemudian mundur beliau. Saat beristirahat di bawah naungan pohon itu, tiba-tiba datang 2 malaikat penjaga gunung, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, mujjadaika ilas sama." Angkat tanganmu ke langit, mintakan saya angkat 2 bukit Taif untuk menghimpin mereka semua. Angkat. Malaikat murka melihat itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW?
innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di bumi Taif ini ada orang-orang yang kelak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, lihat kalimatnya, ilahi ila man takilluni am ila qaribin yu'nimuni am ila ba'idin yu'dhini fa ana radin ya rabbi ma dumta tarda anni wa lam taghdab alayya. Ilahi ya Allah ya Rabb, ila man takilluni, kepada siapa lagi engkau akan perjalankan aku untuk berdakwah? Am ila qaribin yu'nimuni, apakah kepada tempat yang dekat kemudian di situ saya akan disiksa? Am ila ba'idin yu'dhini, ataukah ke tempat yang masih jauh dan di situ saya akan diganggu? Saya ridha ya Allah, tak apa-apa. Enggak apa-apa ya Allah, saya ridha. Asalkan dengan itu semua engkau ridha kepada saya, tidak murka denganku ya Rabbal alamin. Anda bisa bayangkan umatnya dirasakan oleh beliau, tolong jangan hukum ya Allah, jangan hukum. Masih dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya, kalau bisa kita selesai kajian kita. Antum mau kurban, itu masih dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir qala, lihat kalimatnya, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yazbah, ketika akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, beliau hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Allahu akbar. Antum tahu berapa yang dihadapkan? 100 ekor. Umumnya 100 ekor. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Perhatikan yang ketiga, wa ummat Muhammad, dan mohon terima ya Allah dari umatnya Muhammad yang mungkin selama hidupnya tidak bisa berkorban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya yang belum dilihatnya. Antum belum dilihat oleh beliau, dipikirkan oleh beliau. Mungkin selama hidupnya belum bisa berkorban ya Allah, di antum malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, Rasul, tingkat paling tinggi, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Berkurban, mikirkan antum, gak memikirkan bagiannya. Antum umatnya, belum pernah lihat Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi, surga belum jelas, baru kurban satu bagian saja, sudah rebutan pahanya, sudah rebutan bagian kepalanya. Dimana kita di hadapan Nabi SAW? Muhammad harisun alaikum. Allahu Akbar. Karena itu beliau dikenal dengan sebutan Muhammad, saking sayangnya, saking sayangnya. Muhammad SAW sebagai ayah yang merawatmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu, dan Fatimah jadi saudarimu. Anak ini tiba-tiba langsung bergerak ke Bilal mengatakan, "Bahaya Rasulullah ya." Begitu dia mengatakan iya, Nabi langsung membawanya, mengganti pakaian dengan pakaian yang paling baru, carikan mainan yang terbaik. Kata Nabi, bergabung dengan mereka. Begitu dia datang ke tempat anak-anak tadi, dia bawa mainan baru, dia pakai pakaian baru, sampai anak-anak tadi kaget mengatakan, min aina hadza? Dari mana semua ini? Dikisahkan, kata anak ini, ayah saya meninggal, kata Nabi, maukah engkau jadikan saya sebagai bapak yang merawatmu, Hasan Husain saudaramu, Fatimah dan saudarimu. Diberikan saya pakaian ini, mainan ini dan sebagainya. Masya Allah. Apa kata anak-anak ini ketika mendengar kata-kata tadi? Kata mereka, ya laita abauna syuhada. Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Masya Allah. Muhammad SAW. Tapi teman-teman, mohon maaf, ternyata sifat kasih ini juga mirip dimiliki oleh Nabi Isa. Dan ada ramalan di kitab dulu bahwa Nabi terakhir punya sifat kasih yang dalam. Karena itu umatnya Nabi Isa menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir, Nabi yang terakhir. Makanya silakan cek, bukankah di antara sebagian yang mengklaim pengikut Nabi Isa, di antara ajaran yang paling kedepankan ajaran kasih? Ya, sebagian ada, kalau benar sesuai Quran dibenarkan, kalau menyimpang diluruskan. Coba lihat, saking kasihnya Nabi Isa, itu jangankan pada manusia, pada hewan yang sudah jadi bangkai pun beliau masih menghormatinya. Lewat dengan muridnya. Kemudian di sampingnya, mohon maaf, ada sungai. Kemudian ada bangkai salah satu hewan, saya nggak sebutkan namanya karena lisan saya nggak bisa mengucapkan di rumah Allah. Ada salah satu bangkai hewan, itu sudah mulai menyengat baunya. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihissalam, coba lihat, putih sekali giginya. Muridnya menyebutkan bau bangkainya, Nabi Isa menyebutkan kemuliaan yang nampak pada hewan itu walaupun sudah jadi bangkai. Lihat, putih sekali giginya. Kenapa guru berkata begitu? Karena manusia hanya akan menggambarkan, menyampaikan apa yang ada di benaknya. Jadi kalau di dalam pikiran kita kotor, keluar lisannya kotor. Pikiran kita baik, keluarnya baik. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Di antum kalau masih mencela orang lain, menyebutkan kotoran pada orang lain, menyebut keburukan pada orang lain, menggibahkan orang lain, itu tandanya di kepala kita masih ada yang kotor. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti yang itu tuh. Sama, kotor. Makanya orang mengira pada saat itu ini nabi terakhir nih. Kata Nabi Isa, bukan saya beri kabar gembira ya. Nabi terakhir, sifatnya lebih daripada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Namanya Ahmad. Ahmad itu bentuk superlatif dari Hamid. Hamid. Sifat yang menunjukkan rajin dalam satu jenis ibadah. Satu jenis ibadah. Belum banyak. Misal, antum sudah konsisten tahajud, rajin, Masya Allah. Tapi puasa sunnah belum. Senin Kamis belum, Ayamul Bid belum, puasa Daud belum. Baru tahajud saja. Itu Hamid. Atau puasa rajin, Senin rajin, Masya Allah. Tahajud belum. Itu Hamid. Tapi kalau antum sudah bisa gabungkan keseluruhannya. Tahajud juga, puasa sunnah juga, Senin Kamisnya, Ayamul Bidnya, Masya Allah. Pendekatan kepada Allah luar biasa, tilawah Qurannya, maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad. Nabi Isa ingin memberikan gambaran Rasul terakhir ini, di samping mulia akhlaknya kepada makhluk, kana khuluqul Quran, Masya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka hubungan dengan Allahnya pun tidak bisa ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Ahli surga, dekat dengan Allah, surga paling tinggi sampai turun satu surah, inna a'tainakal kautsar, kami telah hadirkan untuk kamu. Nabinya belum datang, kata Allah, surga kamu sudah siap. Nabinya belum sampai, kata Allah, surga kamu sudah siap, kami berikan kepadamu kenikmatan yang paling indah di surga nanti, kal kautsar. Tapi semua itu tidak menghalangi beliau untuk serius beribadah kepada Allah. Perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tiba-tiba datang 3 orang sahabat utama, kata Sayyidah Aisyah. Pertama Al-Mughirah bin Syu'bah, kedua sahabat Hudzaifah Al-Yamani, ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan jawabannya. La tas'al an husnihinna wa qulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Saya saja sampai heran, penasaran dengan itu semua. Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini, sholat di belakangnya. Maka Masya Allah, kata Hudzaifah Al-Yamani, tidak ada suasana yang paling indah kecuali sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika baca masuk pada ayat doa, beliau berdoa untuk umatnya. Ketika masuk ayat azab, beliau berlindung mohon kepada Allah supaya umatnya tidak diazab. Minta. Indah. Sampai tidak terasa. Ternyata satu rakaatnya belum ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Pengalaman selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, masih untung 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya 100 ayat belum berhenti. Saking nikmatnya sampai Al-Baqarah selesai. 286 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama baru ruku, 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijamin surga, akhlaknya luar biasa. Dalam tahajudnya baru rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya kadang sering menduga kapan ini rukunya supaya saya bisa praktekkan pada yang lainnya. Di teman-teman sekalian, indah. Muhammad disebut dengan Ahmad. Maka ketika Sayyidah Aisyah melihat kakinya bengkak, kata beliau, ya Rasulullah, lima hakata, kenapa begini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari maksiat? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa mesti sampai begini? Kata Nabi Muhammad SAW, afala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Disinilah kemudian para Nabi dan Rasul sebelumnya menyebutkan keistimewaannya. Begitu mencintainya. Nabi, Rasul, semua Nabi, semua Rasul, derajatnya tinggi di sisi Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan segala jiwa dan raganya. Karena itulah ketika seorang Umar bin Khattab, selevel sahabat, mertua Nabi, dunia bersama Nabi, alam kubur bersama Nabi, kuburannya di samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, datanglah kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan riwayat dari Al-Bukhari, Kitabul Iman, nomor hadis ke-15.
Juga di hadis Muslim, nomor hadis ke-44. Antum bisa perhatikan di dua kitab sahih ini. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Tapi setelah diri saya. Jadi saya cinta diri saya dulu, baru Anda." Kata Nabi, lihat, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum saya dicintai olehnya melebihi dirinya, melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya pada orang tuanya, dan cintanya pada seluruh makhluk di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa saja Nabi, Rasul, Nabi Ibrahim Nabi, Rasul, Ismail Nabi, Rasul, mencintai Nabi dengan seutuhnya. Umar, kamu bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau mencintai saya setelah diri kamu? Setelah mendengar itu, apa kata Umar? Lihat cara sahabat mencintai Nabi, tidak banyak berpikir. Umar tidak katakan, "Baik ya Rasulullah, besok saya jawab, saya pikirin dulu ya." Sepersekian detik ketika Nabi mengatakan itu, lihat cara mencintai sahabat kepada Nabi. "Saya cintai Anda ya Rasulullah melebihi diri saya." Seketika. Seorang perempuan Ansar dalam peperangan Uhud kehilangan bapaknya, suaminya, saudaranya dalam perang Uhud. Dikabarkan oleh kerabatnya, "Ayah kamu meninggal, suami kamu meninggal, kerabat kamu meninggal." Allahu Akbar. Siapa yang dicari? Bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan kerabatnya. Yang dicari Rasulullah SAW. Begitu dicari, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau? Allahu Akbar. Begitu mendapati Nabi dalam keadaan yang cukup baik, beliau tidak dalam keadaan seperti yang diberitakan meninggal. Kata perempuan ini sambil berkata dengan lirihnya, "Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya, kami rela ya Allah, asalkan Anda dalam keadaan baik-baik saja." Lihat bagaimana seorang perempuan ini mencintai Nabi SAW. Seorang Zaid, budaknya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, sudah siap dia dicambuk dalam keadaan yang sangat tidak biasa, dihamparkan, siap untuk dicambuk. Dia katakan, Abu Sufyan katakan, "Saya akan angkat siksaan ini." Bima makna, kalau engkau mau mengatakan Muhammad begini, begini dan begini. Diminta dia menghina Muhammad SAW. Apa kata orang ini? "Apa kira Anda melihat saya merasa nyaman ketika seorang Muhammad SAW terkena duri saja, kemudian saya tenang-tenang duduk di sini? Jangankan berkata yang tidak baik, Rasulullah kena duri yang kecil saya sudah nggak tenang, apalagi saya diminta mencelanya." Rela mempertaruhkan dirinya disiksa hanya sekedar menjaga lisannya untuk tidak menyebutkan kalimat yang tidak baik pada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana cara sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril, level Nabi sudah, level sahabat sudah. Malaikat, lihat di kitab Al-Mustadrak kalangan Al-Hakim An-Naisaburi, saking merasakannya bagaimana cinta Muhammad SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada orang di sekitarnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika akan naik ke atas mimbar itu, Nabi untuk memberikan nasihat, tiba-tiba turun malaikat mengatakan, lihat kalimatnya, "Bu'dan, bu'dan," sungguh jauh dan celaka Muhammad. "Liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi." Orang yang disebutkan namamu di sampingnya, tapi untuk salawat saja kepadamu dia tidak mampu. Dia jauh dari rahmat Allah. Keterlaluan orang ini. Dia ada ba'id, ada bu'dan, itu beda. Kalau ba'id itu jauh, kalau bu'dan itu keterlaluan. Bahkan di riwayat lain, raghima anfu rajul, sungguh terhina seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, bahkan lisannya tak mampu bersalawat kepadanya. Kata malaikat Jibril, lihat kalimatnya, kata para ulama hadis. Kenapa Jibril menyampaikan kalimat demikian? Kata Nabi, "Amin, amin." Saking pahamnya akan cinta Nabi kepada umatnya. Antum gak bisa korban, Nabi fikirkan. Antum punya masalah, difikirkan. Saya tunjukkan tingkat yang paling tinggi ya. Dan semoga Allah memberi kekuatan untuk meneruskan ceramahnya sampai di ujung hayatnya, di tepi kematiannya, dalam menjelang wafatnya, seorang Fudail atau Fadl anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sudah membawakan air wudhu terakhir Nabi. Dalam pelukan Sayyidah Aisyah berwudhu Nabi, bersiap menunaikan salat. Ali ada di situ, Aisyah ada di situ radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi yang disebut bukan mereka, yang disebut antum, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Sampai pernah berkisah sebagian dari sahabat, kata Nabi, "Ishtaqtu bi ikhwani." Saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, lasta ikhwanak?" Bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, walakinnakum ashabi." Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi.
Ikhwani, humul ladzina lam yarawni, mereka itu nggak pernah lihat saya, tapi mau mereka beriman kepada saya. Nabi merindukan antum, masa antum gak ridho dengan Nabi? Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti nggak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang. Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Saking rindunya dengan antum disebutkan, masa antum gak rindu dengan Nabi? Tibalah ketika nyawanya dicabut itu. Sampai kemudian naik dari telapaknya. Sampai tiba-tiba datang malaikat berpaling. 5. Atukrihu alayya, apa engkau tidak sanggup melihat aku, tidak suka lihat saya? Apakah sakit kemudian dicabut nyawa? Terasa oleh beliau. Maka dijawablah dengan ayat Quran surah 3 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan punya rasa dengan maut. Nabi merasakan itu semua. Siapa yang diingat? Umatnya. Mudah bagi Nabi dicabut dengan cabutan yang sangat ringan, tak terasa panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi apakah umatnya akan mengalami semua itu? Tidak. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, lihat kalimatnya. Ilahi, Tuhai Allah, jika diperkenankan, kalau ada kalimat jika diperkenankan, artinya tidak mudah bagi Allah mengabulkan. Belum tentu dikabulkan. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kata malaikat Jibril, mu'dan raghiba anfu rajul, keterlaluan, hina orang ini. Jauh dia, gak kenal dia dengan Nabi, gak sayang dia dengan Nabi. Nabi mikirkan dia harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, bil mu'minina raufur rahim. Antum gak bisa korban difikirkan, antum dirindukan, berat antum ditanggung, sakaratul maut ingin dirasakan. Disebutkan nama Nabi, belum mampu bersalawat kepada Nabi. Dan antum masih merasa belum mencintai Nabi. Kurang apa lagi Nabi pengorbanannya terhadap antum? Kurang apa lagi? Maka kalau antum bertanya kenapa kita mesti mencintai Nabi, itulah semua jawabannya. Jika antum bertanya kenapa sahabat mencintai Nabi, itu jawabannya. Jika antum bertanya kenapa mereka mengorbankan jiwanya, itu jawabannya. Hingga takut semua sahabat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka semua. Seorang Abu Hurairah datang belakangan, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, sampai menyimpulkan saya terlambat. Yang lain sudah masuk Islam, saya terlambat. Anda bisa bayangkan, melihat sementara waktu cuma masa sebentar, sudah merasakan kerinduan. Saya takut tidak berjumpa dengan Nabi di akhirat. Akhirnya beliau menyusul sahabat yang lain untuk belajar. Abu Bakar sudah duluan masuk Islam, Umar sudah duluan masuk Islam, Utsman sudah duluan masuk Islam. Ini terlambat. Kata beliau, saya harus nyusul mereka. Kalau sahabat yang lain menunggu di majlis ta'lim, beliau langsung menunggu di tempat Nabi keluar dari rumahnya. Dilihat bagaimana jalannya, bagaimana melangkahnya, bagaimana nengoknya, bagaimana dipanggilnya, bagaimana senyumnya. Beliau ingin meneladani semua dari Nabi agar bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Itu yang dijadikan bekal oleh beliau bertemu dengan Nabi. Sahabat yang lain selalu datang pada salat subuh, sisi sayap kanan. Pasti ketika semua orang ada di masjid, orang ini pasti duluan sebelah kanan. Sampai satu kali, tiba-tiba ketika Nabi melihat orang ini tidak ada. Bahkan sebelum tidak adanya, Nabi melihat fisiknya sudah mulai kurus. Ditanya orang ini, kenapa kamu demikian? Apa tidak makan? Ya Rasulullah, saya bukan berarti tidak kuat. Kalau Anda panggil saya berjihad, saya berangkat sekarang. Kalau Anda perintahkan lakukan, saya kerjakan sekarang. Tapi sungguh ya Rasulullah, saya rindu dengan Anda. Kalau siang sudah selesai, saya menanti malam untuk bertemu. Kalau malam sudah selesai, saya menanti esok untuk bertemu dengan Anda. Tapi beberapa waktu ini saya nggak bisa makan ya Rasulullah. Karena saya takut ketika di akhirat nanti saya tidak bisa berjumpa dengan Anda. Saya tidak sanggup menelan makanan. Anda ini kan Nabi, Anda Rasul, saya ini cuma orang seperti ini. Bagaimana bisa bersama Anda di akhirat? Saya tidak mau dipisahkan ya Rasulullah. Karena keluarnya kalimat itu langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat ayat ke-69 itu. Lihat kalimatnya. Ketika kalimat itu keluar, Allah yang menjawabnya. Menjamin ia bahwa ia akan bersama Rasulullah SAW.
wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan siapapun yang mau menaati Allah dan Rasulnya, cukup kamu taati Allah, taati Rasulnya, maka kamu akan diberikan nikmat oleh Allah seperti Allah memberikan nikmat pada orang-orang sebelumnya yang akan bersama orang-orang hebat di akhirat. Bersama siapa mereka? Minan nabiyyin, semua para nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya jamak dari kata nabi, tapi jamaknya terbatas, jam'ul qillah. Makanya di surah Al-Anbiya tidak disebutkan semua kisah nabi, sebagian nabi. Tapi kalau disebutkan nabiyyin, nabiyun, semua nabi. Ada orang yang di surga tetangganya para nabi, masya Allah. Surga biasa ditanya, akhi, di mana antum surganya? Di sini, masya Allah. Siapa tetangga antum? Depan ana, alim A, masya Allah. Terkenal dulu, soleh. Samping kanan ana, Ustadz B, antum juga kenal, iya, soleh. Samping kiri ana, Habib C, masya Allah, terkenal, soleh. Belakang D, masya Allah, semua disebutkan. Kalau antum di mana akhi surganya? Dia diam. Di mana? Di sini. Depan aneh Nabi Ibrahim. Masya Allah. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Musa. Samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin. Bersama para nabi. Wasyuhada wassalihin. Bersama para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang jujur. Masya Allah. Jadi Anda bisa bayangkan, ayat turun karena kerinduan orang ini kepada Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Nabi, dicintanya para sahabat. Kenapa mereka mencintai Nabi? Kita dapatkan jawabannya. Karena sungguh sifat sayang Nabi terhadap mereka, ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggetarkan pintu langit, mengetuk semua makhluk di muka bumi, baik dari kalangan hewan, kalangan tumbuhan. Yang batang kurma menangis karena tidak ingin kemudian berpisah dengan Nabi, yang sekarang jadi mimbar Nabi di Masjid Nabawi itu, teman-teman sekalian, sampai tumbuhan, sampai hewan, sampai kepada manusia biasa, sampai sahabat, sampai para Nabi dan Rasul, mereka begitu mencintai Nabi dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Maka siapa kita dibandingkan para Nabi dan Rasul dan para sahabat itu, sehingga kita tidak mencintai Nabi SAW? Allahu